2022B. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori strukturalisme beserta karya yang akan saya bedah yaitu puisi yang berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong. Dunia jauh mengabur. Kelam mendinding batu. Dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak berbicara. Suaraku hilang. Tenaga terbang. Sudah. Tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa. Ambil peduli. Keras membeku air kali. Dan hidup bukan hidup lagi. Kulangi yang dulu kembali. Sambil bertutup telinga, berpicing mata, menunggu reda. Yang mesti tiba. Analisis karya sastra berdasarkan teori struktural berarti kegiatan menganalisis karya sastra tersebut ke dalam unsur-unsurnya. Fungsinya yaitu untuk membuktikan bahwa setiap unsur itu mempunyai makna dan berkaitan dengan unsur-unsur lain, yaitu berdasarkan tempatnya di dalam suatu struktur. Sekarang teman-teman sudah tahu nih pengertian dari analisis karya sastra berdasarkan teori struktural. Pembagian analisis karya sastra berdasarkan teori struktural ini dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis struktur batin dan ada analisis struktur fisik. Unsur struktur batin merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat langsung dalam penulisan kata-katanya. Sedangkan unsur struktur fisik merupakan suatu unsur pembangunan puisi yang bersifat fisik atau terlihat dalam bentuk susunan kata-katanya. Di sini saya akan membedah puisi yang berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar. Yang pertama, struktur batin. Temanya dalam puisi ini kesabaran karya Chairil Anwar, yaitu tema sosial karena menceritakan kehidupan sosial penyair yang kemungkinan besar berusaha sabar dalam menghadapi lainnya. Yang kedua, perasaan atau feeling. Di dalam puisi Kesabaran karya Chairil Anwar, perasaannya yaitu perasaan penyair yang berusaha sabar dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak memperdulikan apapun yang orang katakan tentang dirinya. Ia lebih baik diam dan tidak berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu nada dan suasana. Nada di dalam puisi Kesabaran karya Chairil Anwar, penulis berpendapat bahwa puisi tersebut bernada lugas, sebab penyair begitu lugas dalam mengemukakan bagaimana pengalamannya dalam bersabar. Hal ini disebabkan bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sangat sakral, ada di dalam setiap diri manusia. Di sini, yang kedua, membahas struktur fiksi. Yang pertama, ada diksi. Di dalam puisi Kesabaran karya Chairil Anwar, diksi atau pemilihan kata menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, meskipun dalam struktur kata tidak beraturan dan kurang sesuai dengan struktur kata pada umumnya. Misalnya, kata gonggong dalam struktur kata pada umumnya bukan gonggong, tetapi menggonggong. Namun penyair lebih memilih kita menggonggong sebagai kata yang memiliki unsur originalitas atau private simbol sehingga menghasilkan poetic power. Yang B, pengimajian.
Pengimajian dalam puisi Kesabaran karya Khairil Anwar yaitu sebagai berikut. Aku tak bisa tidur, imaji taktil. Orang ngomong anjing menggonggong, imaji auditif. Dunia jauh mengabur, imaji taktil. Kelam mendiding, batu imaji taktil. Dihantam suara bertalu-talu, imaji auditif. Di sebelahnya api dan abu, imaji visual. Aku hendak bicara, imaji taktil. Suaraku hilang, tenagaku terbang, imaji taktil. Sudah tidak jadi apa-apa, imaji taktil. Ini dunia enggan disiapa ambil peduli, imaji taktil. Keras membeku air kali, itu imaji tak visual. Dan hidup bukan hidup lagi, imaji taktil. Kuulangi yang dulu kembali, imaji taktil. Sambil bertutup telinga, berpicing mata, yaitu termasuk imaji visual. Menunggu reda yang mesti tiba, yaitu termasuk imaji taktil. Kata konkret, di dalam puisi Kesabaran karya Khairil Anwar, kata konkret yang dipilih untuk melukiskan ia berusaha sabar dan mengabaikan orang-orang yang mengujinya atau membicarakannya. Ia menggunakan kata aku tak bisa tidur. Orang ngomong anjing menggonggong, dunia jauh menggabur kelam mendidik batu. Dihantam suatu bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu, kata konkret yang dipilih untuk melukisnya, ia berusaha berbicara, namun ia tidak dapat berbicara dan akhirnya berusaha untuk tidak peduli. Ia menggunakan kata aku hendak berbicara, suaraku hilang. Tenaga terbang, sudah tidak jadi apa-apa. Dunia enggan disapa, ambil peduli, kata konkret yang dipilih untuk melukiskan ia sudah tahan dan kuat untuk menjalani hidup, ia menggunakan kata keras. Membeku air kali, dan hidup bukan hidup lagi. Kata konkret yang dipilih untuk melukiskan bahwa ia akan terus bersabar dan yakni bahwa suatu saat nanti cobaan itu akan berlalu seiring berjalan waktu. Ia menggunakan kata kuulangi yang dulu kembali sambil bertutup telinga, terpicing mata, menunggu reda mesti tiba. Si Kesabaran karya Khairil Anwar menggunakan majas hiperbola, yakni kiasan yang berlebih-lebihan. Misalnya dalam kata dunia jauh mengabur, kelam menindi, batu suara, ku hilang, tenaga terbang, keras membeku air kali, dan hidup bukan hidup lagi. Selain itu, puisi tersebut juga menggunakan majas personifikasi seperti dalam kata ini. Dunia enggan disapa ambil peduli. Rima dan ritme di dalam puisi Kesabaran karya Khairil ini sebagai berikut. Aku tak bisa tidur, pengulangan bunyi fonem A dan I. Orang ngomong anjing gonggong, pengulangan bunyi fonem O dan Ng. Dunia jauh mengabur, pengulangan bunyi fonemnya U. Kelam mendiding batu, pengulangan bunyi fonem E dan M. Dihantam suara bertalu-talu, pengulangan bunyi fonemnya A. Di sebelah api dan abu, pengulangan bunyi fonemnya A. Aku hendak berbicara, pengulangan bunyi fonemnya yaitu A. Suaraku hilang, tenaga terbang, pengulangan bunyi fonem yaitu A dan Ng. Sudah tidak jadi apa-apa, pengulangan bunyi fonemnya yaitu A. Ini dunia enggan disapa ambil peduli. Pengulangan fonem bunyi I dan A. Keras membeku air kali, pengulangan bunyi fonemnya K, O, dan A. Dan hidup bukan hidup lagi, pengulangan bunyi fonem A, I, dan kata hidup. Ulangin yang dulu kembali, pengulangan bunyi fonem U dan A. Sambil bertutup telinga, berpicing mata, pengulangan bunyi fonemnya A, I, dan U. Menunggu reda yang mesti tiba, pengulangan bunyi fonem A dan E. Ritmanya dalam puisi Kesabaran karya Khairil Anwar adalah kata aku yang merupakan pengikatan beberapa baris, sehingga baris-baris itu seolah menggelombang menimbulkan ritma. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun pembaca, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.